dan segenap pengurus dari Pondok Pesantren Nurul Fatah yang alhamdulillah pada pagi ini yang siang ini berkenan untuk kemudian ditempati forum baik itu terkait FGD maupun sosialisasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dan penelitian masyarakat di Bapak Ibu yang saya banggakan, saya hormati, karena bagaimanapun di sela-sela kesibukan Bapak Ibu telah menyempatkan untuk hadir dalam agenda agenda FGD yang kami laksanakan dalam kaitan dengan penelitian dan penelitian masyarakat. Dan untuk yang di sesi pertama mungkin kami tidak terlalu banyak lebar ya, tidak terlalu karena waktunya juga sangat mepet. Bapak Ibu juga mungkin masih banyak agenda yang lain, maka tentu kami mungkin akan kami skip kami sampaikan yang penting-penting saja berkaitan dengan penelitian. Jadi untuk sesi pertama adalah terkait dengan penyampaian agenda penelitian yang ini merupakan agenda kami sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Sadiq, bahwa kami selaku dosen UI Zona Apel ada kewajiban untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Salah satu di antara dari tridharma yang menjadi kewajiban dosen adalah penelitian. Penelitian suatu kewajiban, jadi jangan kemudian menjadi dosen kalau tidak mau meneliti. Oleh karena itu maka ini kami ambil ini untuk paling tidak memenuhi kewajiban kami sebagai dosen. Hasil dari penelitian kemudian kami abdikan kepada masyarakat. Sehingga tadi ada dua tema ya, ada tema penelitian, kemudian ada pengabdian. Sehingga dua tema itu merupakan tema kolaborasi yang memperkuat penelitian dan pengabdian. Nah, dari hasil kedua ini maka kemudian nanti kembali lagi kepada pembelajaran. Jadi hasil penelitian, pengabdian, kemudian ini menjadi produknya itu akan menjadi bahan untuk bahan ajar dari mahasiswa, sehingga akan sinergi tiga pengabdian, tiga komponen ya, komponen pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Bisa dimulai dari pendidikan, atau bisa dimulai dari riset, atau bisa juga mulai dari pengabdian. Di saat misalkan ada pengabdian, ternyata ada kemungkinan atau kemungkinan yang memunculkan, maka itu nanti jadi semuanya adalah siklus. Oleh karena itu kami dari tim menyampaikan informasi atas keraguan jenengan untuk ikut dalam acara ini. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh tim kami, Mas Mujib dari Fakultas Sains dan Teknologi, dan alhamdulillah penelitinya ini peneliti kolaborasi. Jadi kalau saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kemudian beliau Mas Pak Mujib ini dari program studi sistem informasi. Jadi yang mendesain aplikasi, karena ini konteksnya adalah konteks teknologi yang mendesain beliau. Kemudian yang berkaitan dengan bagaimana adaptasi lingkungan untuk terkait soal COVID-19 yang selama ini memang menjadi momok ya selama 2 tahun. Apakah ini aplikasinya untuk COVID? Tidak, tetapi ini sebagai satu respon atas apa yang telah terjadi pada kita. Ini juga bisa digunakan untuk penelitian yang lain. Jadi tidak hanya COVID, sehingga Budiata yang tahu bagaimana kebutuhan lingkungan itu pada masyarakat itu, karena beliau dari teknik lingkungan. Nah, ini ada penelitian kolaborasi dari sisi ekonomi, itu dari sisi manajemen kami yang paling tidak konten terkait soal
controlling pengawasan yang berbasisnya basis teknologi. Jadi dua kolaborasi, bahkan bukan hanya dua, tapi tiga bidang ilmuwan yang menjadi satu. Saya kira itu mungkin sebagai bahasa pengantar untuk kemudian nanti akan disampaikan oleh Pak Mujib Ridwan. Beliau selaku ketua jurusan teknologi. Jadi kalau ini kan misalkan nanti mau mendalami dan mau masuk atau putra putri jenengan, mungkin nanti suatu saat, mungkin kalau sudah putra putri jenengan ini sudah jadi wakil rektor atau mungkin dekan. Sekarang aja masih muda sudah ketua jurusan ya. Jadi sekarang aja sudah ketua jurusan. Apalagi kalau misalkan 10 tahun 15 tahun yang lagi misalnya ketika putra putri jenengan mau masuk, insya Allah beliau sudah jadi orang hebat itu ya. Mudinya juga sama. Jadi ini dua kolaborasi dari Saintek. Kalau saya sendiri dari Fakultas Ekonomi. Ya, semua kemudian kenapa mengambil target ini? Pertama karena kedekatan dengan beberapa yang kemarin memang direkomendasi oleh Dinas Pariwisata Lumajang, direkomendasi. Nah, ketika kemudian direkomendasi ternyata ada salah satu alumni yang ternyata juga telah memiliki pondok pesantren dan cukup dekat dengan salah satu tempat wisata itu yang akhirnya isinya akan menjadi tempat yang mudah-mudahan juga ketua pengasuh, ketua yayasan berkenan untuk selalu diriui adanya ini dalam kaitan ini sebagai salah satu bentuk kerjasama antara UI dengan lembaga-lembaga yang ada di wilayah Jawa Timur. Saya kira itu. Saya selanjutnya saya persilakan sepenuhnya kepada Pak Mujib dan Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a wa zidna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul Muharamin yang kami hormati, pengasuh pondok pesantren yang kami hormati, ketua yayasan Gus Umar yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, dewan guru, serta bapak ibu, mas-mas undangan yang berkenan memenuhi undangan kami dalam rangka forum group discussion atau istilahnya ngobrol santai, ngobrol santai membahas tentang hasil penelitian dan juga pengabdian kami, hasil penelitian yang telah kami lakukan selama beberapa waktu terkait dengan pengembangan teknologi yang diimplementasikan ke destinasi wisata. Jadi Bapak Ibu, kami sangat berterima kasih yang telah berkenan meluangkan waktu menghadiri undangan kami dalam rangka FGD ya, atau ngobrol santai untuk menyampaikan, memaparkan hasil penelitian kami dan juga pengabdian kami terkait dengan penerapan teknologi smart tourism controlling atau pengendalian pariwisata secara cerdas ya, berbasis kecerdasan buatan. Nah, apa itu kecerdasan buatan? Nanti akan kami jelaskan sepenuhnya. Baik, sebelum lebih jauh terkait dengan pemaparan kami, izinkan kami ya untuk menyampaikan terkait dengan TIP ya. Jadi judul penelitian kami itu sebenarnya Smart Tourism Controlling atau STC. Nah, ini bahasanya pengendalian pariwisata secara cerdas.
ya, berbasis HUG dan linear SPM phase detector untuk pengendalian penyebaran COVID-19 ya, di wilayah destinasi wisata Jawa Timur. Jadi cakupan penelitian kami itu di seluruh destinasi wisata di Jawa Timur, yang salah satunya itu adalah destinasi wisata di Kabupaten Lumajang, yang kami kemarin sudah koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, dan kami direkomendasikan untuk melakukan FGD atau memaparkan hasil ini di wilayah Bapak Ibu di sini. Klaster kami ini adalah klaster penelitian terapan pengembangan nasional. Jadi penelitian kami ini skalanya skala nasional, yang mana hasil dari penelitian ini itu ketika nanti sudah kita uji cobakan di beberapa titik destinasi wisata di Jawa Timur, itu diharapkan itu bisa diimplementasikan di seluruh wilayah di Indonesia. Karena apa? Karena skalanya adalah skala nasional. Nah, dasar penelitian kami ini diberi tugas, ya tadi memang sudah disampaikan oleh Bapak Sodik dan juga Bapak keputusan Rektor nomor 247 tahun 2022 tertanggal 21 Februari 2022. Sampai kapan? Selama setahun sampai selesai. Waktu pengerjaan penelitian itu mulai bulan Januari sampai September. Berarti ini sudah masuk bulan kelima, ya. Karena kita berjalan mulai Januari, sekarang sudah masuk bulan Mei. Nah, timnya tadi sudah diperkenalkan. Tim kami ini ada 4 orang. Yang pertama Ibu RR Diah Nugraini Setiawati, yang tadi menjadi MC. Beliau kebetulan menjadi ketua peneliti, ya, ketua peneliti dari program studi teknik lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kedua ini Dr. Sirojul Arifin, yang tadi memberikan sambutan pengantar FGD ini. Beliau adalah wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, disingkat FEBI. Kemudian saya sendiri Mujib Ridwan, ya, ini dari program studi Sistem Informasi. Kemudian yang keempat Bapak Ahmad Teguh Wibowo, yang nanti akan mendemonstrasikan hasil teknologi yang telah kami kembangkan di beberapa titik destinasi wisata di Jawa Timur, yang harapannya itu bisa kita implementasikan di seluruh destinasi wisata di Indonesia, bahkan nanti bisa di seluruh dunia, karena teknologi itu bisa diimplementasikan dimanapun asalkan memiliki proses bisnis atau alur proses yang sama. Nah, ini fakultas kami kolaborasi dari 2 fakultas, Fakultas Sains dan Teknologi dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan sekarang kita mulai masuk ke konten. Jadi yang namanya penelitian itu harus ada yang melatar belakangi. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada sebabnya. Apa yang menyebabkan kita melakukan itu? Nah, yang pertama ini adanya fenomena pandemi. Jadi pandemi yang terjadi sejak akhir tahun 2019 masuk ke Indonesia itu tahun 2020 awal. Nah, itu menjadi ini ya, wabah pandemi global. Jadi tidak hanya terjadi di negara tertentu atau tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi ini sudah mewabah secara internasional. Yang mana efeknya itu juga terjadi atau dirasakan di beberapa sektor. Di sektor pendidikan, ya, saya kira Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia pendidikan ini merasakan adanya sekolah dari rumah, ya, SWH, apa namanya, PJJ, ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya, PJJ atau pembelajaran dari rumah. Nah, ini salah satu efeknya. Kemudian Bapak Ibu mungkin yang aktivitasnya di pasar juga dibatasi aktivitasnya. Bapak Ibu yang mungkin berkecimpung di dunia transportasi juga dibatasi. Jadi tidak hanya di sektor tertentu, tapi semua sektor yang ada di dunia ini atau di berbagai lingkungan kita itu terkena dampak. Yang salah satu dampak yang bisa dirasakan adalah dampak pada sektor pariwisata.
Kenapa sektor pariwisata begitu terasa dampaknya? Karena memang di sektor pariwisata itu melibatkan interaksi banyak orang ketika berada di dalam destinasi. Karena destinasi wisata nggak mungkin ini perorangan. Yang masuk ke destinasi itu pasti banyak orang dari segala penjuru daerah, ya. Makanya interaksi itu harus diatur, ya, harus dikendalikan agar penyebaran virus corona pada waktu itu, ya, itu tidak terjadi di daerah-daerah destinasi wisata. Ya. Kemudian destinasi wisata atau dari sisi sektor pariwisata itu dituntut adanya transformasi atau adanya perubahan sistem untuk merespon virus corona tadi atau wabah global tadi. Jadi tidak hanya destinasi di daerah-daerah, bahkan destinasi di negara lain ataupun di kota-kota yang lain itu juga harus ini mengikuti perubahan keadaan ini. Nah, salah satu yang kami tawarkan dalam hal transformasi di bidang destinasi wisata itu adalah mengembangkan teknologi STC, Smart Technology Controlling, yang berbasis mobile application. Kenapa berbasis mobile? Karena sekarang tidak ada dari kita yang tidak punya HP, ya. Bahkan ada yang punya lebih dari satu HP. Dan nanti aplikasi STC ini itu bisa diakses melalui HP Bapak Ibu semua. Seperti Bapak Ibu menginstal aplikasi melalui Play Store. Nah, nanti begitu. Nah, STC ini adalah sebuah aplikasi berbasis face detector, berbasis kamera yang bisa untuk mengidentifikasi pengunjung. Nah, jadi pengunjung, mohon maaf saya berdiri. Jadi pengunjung yang masuk ke destinasi wisata melalui pintu masuk itu akan dideteksi oleh kamera yang kita pasang di pintu masuk, dan kamera itu nanti akan melakukan accounting, perhitungan atau menghitung seluruh pengunjung yang masuk ke destinasi tersebut, ya. Kemudian satu alat juga kita pasang di pintu keluar yang tujuannya itu untuk mendeteksi pengunjung yang keluar dari area wisata, sehingga harapannya itu kita dapat mengetahui jumlah pengunjung yang ada di suatu destinasi wisata tertentu. Contoh, misalkan di destinasi wisata A itu kapasitas pengunjungnya ada 300. Nah, sedangkan jumlah pengunjung yang sudah masuk itu misalkan sudah 100, maka masih ada kuota 200 pengunjung lagi. Nah, kalau yang masuk ke dalam destinasi itu sudah melebihi 300 pengunjung, maka di aplikasi secara real time itu akan memberikan notifikasi bahwasanya destinasi itu sudah penuh, tidak bisa dikunjungi lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengendalikan jumlah pengunjung yang ada pada destinasi. Agar apa? Agar penyebaran virus corona pada waktu itu mungkin juga sekarang masih kita rasakan di beberapa destinasi itu bisa kita kendalikan. Ya, itu latar belakang kenapa penelitian ini dilakukan. Intinya kami membuat sebuah alat yang disebut IoT, ya, singkatannya kepanjangannya Internet of Things, yaitu internet untuk segalanya. Kenapa? Karena memang fungsi internet itu kan bermacam-macam. Dari HP yang sudah terkoneksi ke internet yang dipegang oleh Gus Umar misalkan, itu kita bisa melakukan apapun. Yang dulu mungkin kita mendengarkan musik via radio, maka radio sudah ada di HP. Yang dulu nonton film bisa lewat televisi, sekarang televisi ada di situ. Kemudian kalkulator ada di situ, telepon ada di situ, semuanya sudah ada di genggaman kita. Oleh karena itu, untuk mengontrol jumlah pengunjung itu juga bisa kita lakukan melalui HP. Ya, makanya ada istilah IoT, Internet of Things, yaitu kita menanamkan pada suatu alat suatu kecerdasan buatan.
kecerdasan yang biasanya dilakukan oleh manusia kita tanamkan ke dalam suatu alat. Manusia itu biasanya ada lupanya, ada lalainya ketika diminta untuk menghitung ya jumlah pengunjung yang masuk atau keluar dari destinasi, itu biasanya menghitung secara manual, pakai counter misalkan, atau pakai tasbih ya, atau mungkin pakai alat yang lain yang itu gunanya untuk menghitung jumlah pengunjung ya. Tetapi dengan alat ini ketika dipasang di pintu masuk, jumlah pengunjung itu akan dideteksi wajahnya secara real time. Kalau alat itu bisa mendeteksi 10 wajah pada saat yang sama, maka otomatis di aplikasi yang Bapak Ibu pegang di HP itu akan menginformasikan bahwasanya jumlah pengunjung yang ada di destinasi tertentu sekarang berjumlah 10. Nah, jadi kalau kita mau menuju destinasi tersebut, kita bisa melihat, saya sekarang mau liburan ke Rano Melaka misalkan. Di sana sekarang sudah ada berapa pengunjungnya? Penuh nggak kira-kira? Karena waktu itu kan kita harus jaga jarak, menghindari kerumunan, kan begitu. Nah itu bisa kita implementasikan seperti itu. Nah bahkan nanti dari sisi ekonomi, ketika pengunjung sudah terdeteksi, maka kita bisa mengetahui rekapan keuangan atau rekapan harga tiket ya, harga tiket yang sudah dibeli oleh pengunjung itu misalkan 20.000 per A. Nah sekarang yang masuk ke destinasi sudah 150 orang. Ya maka pendapatan pada hari ini ya itu berapa di destinasi wisata satu titik. Nah sekarang kalau misalkan di Kabupaten Lumajang ini itu ada 100 titik. Nah maka bisa kita secara terintegrasi, maka nanti dinas pariwisata atau dinas yang terkait itu bisa memperoleh informasi secara real time kira-kira income atau pendapatan daerah yang berasal dari tiket masuk ke destinasi wisata itu berapa. Jadi nggak bisa dimanipulasi lagi. Karena apa? Karena sudah real time dilaporkan by sistem. Karena kalau yang melaporkan orang biasanya itu kan banyak manipulasinya. Yang sudah masuk 100 orang dilaporkan cuma 50, dilaporkan cuma 75. Nah itu yang rugi siapa? Nah yang rugi pemerintahnya jelas. Ya, oleh karena itu teknologi ini dihadirkan yang pertama untuk mengendalikan jumlah pengunjung yang ada pada satu destinasi, yang nanti bisa menjadi laporan oleh masing-masing kabupaten atau bahkan laporan oleh dinas Jawa Timur. Karena penelitian ini itu juga diketahui oleh Dinas Pariwisata Jawa Timur dan juga beberapa dinas pariwisata di Mojokerto, juga di Batu juga ada. Itu juga kita lakukan penelitian yang sama, kita implementasikan teknologi yang sama di beberapa destinasi yang ada. Nah sekarang saya lanjutkan. Itu tadi latar belakang. Jadi setiap kegiatan itu ada latar belakang yang harus kita pahami bersama. Nah berikutnya ini kontribusi. Nah apa yang kita lakukan, penelitian yang kita lakukan itu harus ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain kita lakukan? Berarti muspro. Ya. Nah nanti manfaatnya selain kita kembalikan lagi ke mahasiswa dalam bentuk pembelajaran, itu ada manfaat dari sisi aplikatif. Ya, kalau kita aplikasikan, maka aplikasi atau teknologi ini apa sih kontribusinya? Yang pertama, bisa memonitor jumlah wisatawan berbasis mobile application secara real time. Mungkin di setiap destinasi itu sudah dihitung. Pak, ngapain repot-repot? Kan sudah ada penjualan tiket. Ya, kan sudah ada penjualan tiket, itu bisa dihitung manual juga. Tapi itu kan nggak real time. Artinya dinas terkait atau para pengunjung itu ketika mau mengetahui jumlah pengunjung itu harus tanya dulu. Nah kalau ini tidak, kita melalui aplikasi bisa langsung melihat informasi jumlah pengunjung. Nah makanya tadi bisa digunakan untuk pengendalian. Apakah jumlah pengunjung di satu destinasi wisata itu sudah full, sudah penuh atau belum? Nah, karena apa? Karena yang masuk ke destinasi itu terekod, yang keluar dari destinasi juga terbaca.
Nah, kemudian yang kedua, dapat mengontrol penyebaran COVID-19 di daerah destinasi wisata dengan pembatasan pengunjung. Jadi ikhtiarnya, usahanya salah satunya dengan membatasi pengunjung. Kan banyak cara untuk menanggulangi virus COVID. Mungkin kalau di daerah seperti ini tidak begitu terasa dampak dari COVID-19. Tapi kalau di kota-kota besar seperti Surabaya, sampai sekarang kita masih was-was. Nah, bahkan Pak Sirojul masih pakai masker. Nah, karena memang di sana masih menjadi ini perhatian. Jadi harus menggunakan masker. Bahkan meskipun beberapa daerah sudah ada kelonggaran, kalau di luar ruangan boleh tidak pakai masker. Tapi kalau di dalam ruangan itu harus pakai masker. Nah, tapi juga kerumunan, kemudian beberapa kegiatan atau hal yang bisa digunakan untuk menanggulangi COVID itu juga masih diperhatikan. Nah, ini penelitian kami ajukan tahun 2021 ya, yang waktu itu sedang gencar-gencarnya virus corona dan juga sedang kami dengar akan ada virus corona versi ketiga. Nah, sehingga penelitian ini waktu itu memang masih sangat layak untuk dilanjutkan bahkan sampai sekarang. Nah, nanti kalau tidak digunakan untuk COVID-19 bisa digunakan untuk mengontrol yang lain ya. Intinya meskipun tidak ada COVID-19, aplikasi ini masih tetap bisa diimplementasikan. Karena apa? Karena dapat digunakan oleh calon pengunjung destinasi wisata untuk mengetahui jumlah pengunjung secara real time. Nah, kemudian yang ketiga itu monitoring pemasukan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dengan mengetahui jumlah wisatawan pada tiap destinasi. Nah, tadi sudah kami sampaikan bahwasanya jumlah wisata yang masuk itu kan dilaporkan secara real time. Tentunya di setiap destinasi itu kan tiket masuknya berbeda-beda, sehingga nanti dinas pariwisata itu dapat mengetahui pemasukan secara real time dari sektor pariwisata, khususnya tiket masuk itu di suatu daerah itu berapa. Jadi pemasukan daerah dari sisi pendapatan tiket. Nah, ini kontribusinya. Nah, kemudian tahapan penelitian ini panjang kalau kami ceritakan. Intinya kita lakukan selama 9 bulan dan kita sudah berada pada bulan Mei Juni. Ini sudah tahap masuk keempat, tahapan pengujian sistem. Jadi Bapak Ibu semua diundang di sini itu dalam rangka untuk menguji sistem, ya, untuk menguji sistem, mengevaluasi apakah nanti sistem yang akan kami demonstrasikan atau kami sampaikan ini masih ada perbaikan, perlu masukan atau ada perbaikan atau tidak. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan, saran untuk perbaikan hasil penelitian yang akan kami publish. Karena outputnya nanti harus kita publish, harus kita daftarkan ke HAKI, hak atas kekayaan intelektual, atau kita patenkan. Nah, itu sebelum kita mengarah ke sana, maka kita perlu masukan-masukan dari Bapak Ibu yang mungkin sudah tidak asing ya dengan objek wisata di daerah ini, nanti agar bisa lebih baik hasil penelitian kami. Jadi tahapan keempat itu pengujian sistem. Ini sudah berupa rangkaian. Ini ada dua komputer, ini tidak untuk dipajang saja ya. Ini dua komputer ini nanti kita ilustrasikan, di sini pintu masuk, di sini pintu keluar. Oke. Jadi nanti ini masing-masing ada kameranya. Jadi kamera yang terdeteksi di komputer pintu masuk itu akan ditambahkan ke server. Jadi menjadi jumlah pengunjung yang ada di destinasi. Kemudian wajah yang dideteksi oleh kamera di pintu keluar itu akan mengurangi jumlah pengunjung yang ada di server, yang ada di destinasi. Nah, nanti kalau misalkan dikaitkan dengan pendapatan daerah, ya tinggal ini disesuaikan lagi. Nah, ini jadi kita sudah masuk pada tahapan pengujian sistem. Nah, alur sistemnya, secara garis besar ini saya ceritakan
tapi nanti bisa didemonstrasikan langsung mungkin setelah pemaparan dari tim pengabdian juga, biar nanti demonstrasinya mudah ya. Jadi Alur System itu aplikasi menerapkan pemetaan destinasi wisata yang diambil dari Google Map, jadi real time ya. Di Google Map ini sudah sakti ya. Sekarang kalian jenengan semua mau kemana dan mau menuju destinasi mana, itu sudah tidak perlu tanya-tanya orang lagi, tinggal ngetik Ranu Kelakah, otomatis jenengan akan diarahkan otomatis, dan itu real time ya. Cuman ketika nyampe sana kita kan nggak tahu informasinya. Ini sekarang jumlah pengunjungnya ada berapa? Ya, itu kita tidak tahu, belum tahu. Nah, makanya aplikasi itu berbasis Google Map yang langsung nanti menandai destinasi wisata yang akan kita tuju. Aplikasi memberi warna berdasarkan jumlah wisatawan. Misalkan destinasi itu kuotanya atau kapasitasnya 100 orang, yang berkunjung itu masih di bawah 100, maka nanti pada destinasi wisata itu kita beri tanda warna hijau, artinya masih bisa untuk dikunjungi. Tapi kalau sudah lebih dari 100, maka akan berubah menjadi warna merah, artinya tidak bisa dikunjungi lagi. Kenapa? Karena menjadi zona merah ya. Zona merah itu zona yang harus dihindari ketika pengendalian COVID-19. Yang ketiga, aplikasi akan menghitung jumlah wisatawan yang masuk dan keluar berdasarkan deteksi wajah. Ini hanya deteksi wajah ya. Jadi jenengan semua ketika kamera ini kami arahkan ke jenengan saat ini, maka akan kedetek di ruangan ini itu ada berapa orang. Jadi yang kedetek adalah jumlah wajahnya, belum autentifikasi, hanya identifikasi. Kalau sampai autentifikasi itu bisa mengenali yang di ruangan ini itu ada siapa saja, mengenali wajah, kemudian ini wajahnya siapa. Nah, kita belum sampai ke autentifikasi, hanya identifikasi ini wajah atau bukan wajah ya. Pak, kalau misalkan bawa gambar wajah yang kedetek, ada baliho gambar calon kepala desa, ya akan kedetek. Pokoknya berupa wajah akan kedetek. Nah, wajah itu area T ini ya, jadi ada mata, hidung, sama bibir. Jadi orang itu yang membedakan antara wajahnya si A sama si B itu area T ini ya, mata, hidung, dan bibir ini. Yang keempat, tracking. Nah, ini tracking ini adalah suatu aplikasi ya, yang tujuannya untuk mengetahui apakah di destinasi itu ya masih bisa kita kunjungi atau belum. Apakah destinasi itu sudah full 100% atau belum dari kapasitas yang ditentukan. Ini alatnya, ini gambar arsitektur aplikasi kami. Anggap aja ini adalah HP Bapak Ibu semua yang akan mengakses aplikasi itu melalui Play Store. Kemudian anggap aja yang atas ini adalah di pintu masuknya, ini pintu keluar. Kemudian ada server. Jadi wajah yang terdetek oleh kamera di pintu masuk itu akan ditambahkan ke server. Kemudian wajah yang terdetek oleh alat di pintu keluar akan mengurangi jumlah destinasi wisata tertentu dari server ini. Kemudian kita semua sebagai pengguna user di sini itu mengakses server, ya bukan langsung mengakses alatnya, tapi mengakses server. Kita pengen mengetahui destinasi wisata, misalkan di mana ya, di Kebun Binatang Surabaya KBS misalkan, jenengan mau datang ke sana. Sekarang kira-kira di KBS itu pada hari ini sudah berapa jumlah pengunjungnya? Ya. Kalau jumlah pengunjung itu jumlah keseluruhan, tapi di sini juga secara real time dapat diketahui jumlah pengunjung yang sedang ada di area destinasi. Ya, kalau jumlah pengunjung pada hari tertentu itu kan dia menghitung jumlah pengunjung yang masuk. Ya, semua yang masuk. Pokoknya ada yang masuk, ada yang keluar. Yang kita hitung secara real time itu yang ada di
area destinasi yang saat itu sedang berwisata. Tapi kita juga bisa mengetahui untuk laporan misalkan jumlah wisata yang sudah berkunjung di destinasi wisata tertentu pada hari itu. Nah, ini arsitekturnya nanti secara aplikasi akan didemonstrasikan langsung. Kemudian ini cara kerja alat. Baik, ini masih ada dan kita break sebentar. Keluar secara real time. Jadi tidak ada intervensi lagi dari manusia atau dari alat yang lain. Dia sudah bisa berdiri sendiri, asalkan kamera itu selalu on dan dia bisa mendeteksi wajah, maka secara real time pengunjung di suatu destinasi wisata itu bisa kita ketahui. Semoga penelitian ini bermanfaat. Nanti kami harapkan dengan sungguh-sungguh feedback atau masukan dari panjenengan semua yang bisa kami manfaatkan untuk perbaikan penelitian atau laporan yang akan kami sampaikan kepada rektor, karena kami ditugaskan oleh rektor. Demikian, mungkin setelah ini mau disambung dengan tim pengabdian masyarakat. Setelah itu langsung ditutup dengan demonstrasi dan tanya jawab. Demikian dari kami tim penelitian mewakili tim. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.